kami akan menjelaskan tentang media pembelajaran atau alat peraga yang telah kami buat. Alat peraga ini kami namakan papan struktur tumbuhan. Alasan kami membuat alat peraga ini yaitu guna mencapai tujuan pembelajaran yang terdapat pada materi kelas 4, tema 3, subtema 1. Pembelajaran ketiga. Pada alat peraga ini kami menggunakan pohon kering asli. Pembelajaran dengan menggunakan media atau alat peraga akan menarik perhatian siswa bahwa ternyata benda yang sering dilihat setiap harinya dapat dibawa ke dalam kelas dan dijadikan sebuah alat peraga atau media dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan media benda asli akan lebih membuat siswa mengerti dan memahami akan materi yang sedang dijelaskan. Adapun KD yang terdapat pada materi ini yaitu 3.8 memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya, serta tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mengamati siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, setelah mengamati siswa menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang pada umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin atau hanyut terbawa air ketika hujan turun. Zat-zat mineral dengan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan dan umbi-umbian. Yang kedua adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Yang ketiga adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut sebagai klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Yang keempat, batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Yang kelima yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang dapat kita makan biasanya adalah daging buahnya. Bentuk-bentuk akar dan tulang daun. Yang pertama, akar tunggang adalah salah satu jenis akar tanaman yang memiliki ukuran akar besar dan memiliki bagian-bagian cabang akar. Pada bagian akar utama terdapat bagian-bagian akar yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan akar utama. Kemudian di cabang akar juga memiliki bagian yang ukurannya juga lebih kecil dari cabang akar. Ciri akar tunggang yaitu yang pertama, akar tunggang memiliki sistem akar yang berbentuk batang tunggal atau akar premier dengan percabangan yang tidak terlalu banyak. Yang kedua, sistem akar tunggang kerap terjadi pada jenis tanaman dikotil. Akar ini berkembang langsung ke bawah hingga masuk dalam tanah. Jadi jika sebelumnya akan tumbuh secara horizontal, maka kemudian akan langsung berbelok ke dalam tanah. Yang ketiga, akar tunggang termasuk akar yang sangat kuat dalam menopang tanaman sehingga kokoh walaupun terdapat angin kencang di sekitarnya. Fungsi akar tunggang. Yang pertama, menjadi salah satu sistem transportasi dalam tumbuhan. Dalam proses ini, akar mampu menyerap unsur hara yang berada di dalam tanah. Yang kedua, memperkokoh tumbuhan. Tegak tanaman atau lebih kokoh dibandingkan dengan akar serabut. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai tempat penyimpanan makanan, misalkan pada tanaman berumbi seperti wortel, kentang, ubi, dan lainnya. Akar serabut adalah akar yang berada pada pangkal tanaman yang memiliki panjang yang hampir sama.
serabut secara umum terdapat pada tanaman di monokotil, sebagai contoh tanaman kelapa sawit, kelapa, tanaman palem, bambu, pisang, dan lain-lain. Ciri akar serabut. Yang pertama, sementara akar serabut umumnya memiliki jenis akar yang mirip seperti rumbai-rumbai halus yang menyebar di dalam tanah. Yang kedua, akar yang berserabut ini akan memeriksa jauh ke dalam tanah untuk mendapatkan nutrisi, kemudian menyerapnya ke dalam rambut akar yang sangat halus dan kecil. Yang ketiga, sistem akar serabut kerap dijumpai pada jenis tanaman monokotil, misalnya saja pada bunga lili, tanaman kelapa sawit. Sistem akar serabut muncul dari akar batang kemudian tumbuh akar adventif. Fungsi akar serabut sebenarnya hampir sama dengan fungsi akar tunggang. Namun, berikut kami rangkum selengkapnya mengenai fungsi akar serabut. Yang pertama, memiliki fungsi akar secara keseluruhan, misalkan untuk proses penyerapan air dan unsur hara yang berada di dalam tanah. Yang kedua, mendistribusikan atau menyalurkan nutrisi atau unsur hara yang diserap ke bagian tanaman yang membutuhkan unsur hara atau nutrisi. Yang ketiga, membantu tanaman agar tetap berdiri kokoh walaupun bila dibandingkan dengan akar tunggang, tingkat kekuatannya tidak sebanding lebih kuat akar tunggang. Yang ketiga, menyirip. Tulang daun jenis ini memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan, tersusun rapi dari tangkai daun hingga ujung dari helai daun. Contoh tumbuhan yang memiliki jenis tulang seperti ini adalah tulang daun jambu, mangga, dan rambutan. Yang keempat, melengkung. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis melengkung. Tulang daun jenis ini dapat kita temukan pada berbagai tumbuhan. Yang kelima, menjari. Tanaman ini mempunyai satu tulang daun yang besar dan bentuknya seperti jari-jari tangan manusia. Misal tulang daun pepaya, jarak, singkong, dan kapas. Yang keenam, sejajar. Tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis sejajar mulai dari pangkal daun hingga ujung daun. Tiap-tiap ujung tulang daun menyatu. Selanjutnya yaitu alat dan bahan untuk membuat alat peraga. Yang pertama, alat terdiri atas pensil, pulpen, penggaris, penghapus, dan gunting. Selanjutnya yaitu bahan terdiri dari styrofoam, kertas karton, kertas origami, selotip, double tip, pohon kering, karet gelang, serta puspin. Yang pertama yaitu guru terlebih dahulu menjelaskan tentang apa itu tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, buah, serta bunga. Lalu guru meminta beberapa siswa maju ke depan dan mengamati alat peraga yang telah dibuat. Dan di pojok kiri bawah sini terdapat pengertian dari beberapa bagian tumbuhan, misalnya bunga. Nah, di sini kan di dalam sini terdapat pengertian-pengertiannya. Apa itu bunga, terus bagaimana jenis bunga, ciri-ciri bunga, fungsi bunga, dan lain sebagainya. Sedangkan tata cara penggunaan papan struktur bentuk-bentuk akar dan tulang daun yaitu pada papan struktur, bentuk-bentuk akar tulang daun terdapat dua bagian, yaitu bentuk contoh akar dan tulang daun. Di seberangnya terdapat jenis tumbuhannya. Yang kedua, guru meminta beberapa siswa maju ke depan. Dan yang ketiga, siswa yang maju ke depan diminta mencocokkan contoh dari bentuk-bentuk akar dan tulang daun dengan tepat. Misal, guru meminta muridnya untuk menunjukkan contoh dari tulang daun menjari, yang mana salah satu jenis tumbuhannya yaitu pepaya. Ketika murid berhasil menemukannya, tusuklah puspin di antara gambar